Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Oh, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah padam. Terima kasih Tuhan, karena hati-Mu kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan, karena daripada-Mu datangnya penyelamatan bagi kami. Haleluya. Aku mau percaya karena kasih sejati. Hatiku bersorak karena penyamatan-Mu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik bagi Tuhan, karena Dia telah berbuat baik pada kita sekalian. Haleluya. Oleh karena itu biarlah kita mau datang kepada Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Kita mau tanggalkan setiap beban dan kesedihan yang ada dalam hati kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan pujian, sambut
Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, saudara. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Tuhan bertata di atas puji-pujian anak-anaknya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara.
Karena kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam setiap keadaan kita. Oleh karena itu, biarlah mulai saat ini kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita tetap menyembah dan melayani Dia. Kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami sehati berhimpun dalam rumah Tuhan. Memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Engkau pasti memberkati kami semua. Khususnya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, singers, para pemain musik. Berkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Lewat kehidupan mereka nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Semua pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau pasti memberkati. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu yang mampu membawa kami makin mengerti kehendak-Mu, makin dekat Engkau, dan makin memuliakan Engkau. Dan hidup kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang lalu saya terpaksa membatalkan pelayanan di tempat ini. Lebih dari 2 bulan, Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya ternyata terkena gangguan lambung. Atau orang bilang sakit mah. Ya. Lihat makanan, nafsu makan hilang. Jadi kelihatan sekali kalau saya lebih kurus. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Ya, hampir sebulan ini sudah mulai nafsu makan timbul, makan mulai enak, saudaraku ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kok tidak cepat gemuk ya? Ya. Kalau mau kurus cepat, tapi kalau mau gemuk lama. Ya, saya lihat tuh, kok sih durung lemu ae. Ya, katanya orang kalau mau gemuk gampang, dintupno tawon katanya. Waduh. Di sini ada yang pelihara tawon, ada ya. Kalau pelihara udang ada ya. Puji Tuhan. Tapi saudaraku saya yakin Tuhan pasti memulihkan. Bukan sebagian tapi pasti Tuhan pulihkan sempurna, dan saya bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa hadir di sini untuk melayani firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kesempatan diberikan, buah diharapkan. Ya, kesempatan diberikan, buah diharapkan. 1 Timotius Galatia pasal 6 ayat 10 dan 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Saya bacakan 2 ayat ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, saudaraku lihat, kesempatan dipakai
buahnya melakukan perbuatan baik. Itu buahnya. Kesempatan diberikan, kesempatan digunakan, ya saudaraku, melakukan perbuatan yang baik, itu buah yang dihasilkan. Ya, jadi kalau ada kesempatan tidak berbuat baik, itu berarti orang itu tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk punya kata-kata yang baik satu kepada yang lain. Untuk memuji Tuhan. Ini juga kesempatan. Puji nama Tuhan. Galatia 5 ayat 22. Ya, Paulus mengkaitkan kesempatan dengan perbuatan baik, sebab berbuat baik atau kebaikan adalah salah satu buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang sangat luas. Apa sih artinya kesempatan? Kesempatan adalah waktu atau peluang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menghasilkan yang berguna. Itu kesempatan. Waktu atau peluang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Ya, itulah berbuah. Ya, jadi buah, saudaraku, buah itu sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa dinikmati. Itu buah. Nah, kita juga harus berbuah. Orang bisa melihat yang baik dari dalam hidup kita, tapi juga bisa menikmati kebaikan kita. Puji nama Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita sangat luas. Semua diberi kesempatan yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Oh, karena dia banyak hasil. Karena dia banyak nyumbang gereja, kasih kesempatan banyak. Karena dia tidak banyak menyumbang untuk gereja, kasih kesempatan sedikit. Tuhan bukan seperti itu. Setiap orang diberi kesempatan yang sangat luas, sangat besar. Namun sayang tidak dipakai. Nah, saudaraku, kesempatan itu apa sih? Kesempatan itu sebetulnya waktu yang sudah ditetapkan. Bahasa Yunaninya kairos. Itu waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini. Nah, waktu kita seperti di jam ini namanya kronos, beda. Ya. Nah, kesempatan itu kairos. Sudah diberikan Tuhan. Ini kesempatan buat kamu. Ini kesempatan buat kamu. Haleluya. Kalau tidak dipakai, hilanglah kesempatan itu. Karena itu sayang sekali. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan belajar satu contoh yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Ayat 6. Lalu Yesus
mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Saudaraku lihat, ada satu kebun anggur di mana di dalam kebun anggur itu ditanam pohon ara. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan tumbuh. Kalau tumbuh itu bisa aja tidak sengaja ya. Kebetulan. Tapi terjemahan bahasa Inggris beda. Planted. Berarti ditanam. Jadi pohon ara itu sengaja ditanam di kebun anggur. Bukan kebetulan. Ini mempunyai pengertian yang indah dan luar biasa buat kita. Nah, saudaraku perhatikan. Pohon ara ini mendapat perlakuan istimewa. Diperlakukan istimewa. Biasanya pohon ara ini bisa tumbuh di mana-mana. Ya, bisa tumbuh di mana-mana, di pinggir jalan, di mana-mana. Ya, jenis pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan pernah dinaiki oleh Sakeus. Ya, itu pohon ara di pinggir jalan. Tapi ini khusus ditanam di kebun anggur. Berarti dapat perlakuan istimewa. Perhatikan. Haleluya. Diberi tempat yang khusus dan kesempatan yang luas sekali. Luar biasa. Ini pohon ara. Sayang. Ya, perlakuan istimewa, tempat khusus, kesempatan yang luas ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akibatnya apa? Pohon ara ini gagal berbuah. Gagal berbuah. Aneh tuh. Tempatnya bagus, subur, tapi sayang. Kenapa dia tidak berbuah? Haleluya. Ya, pohon ara ini tidak dapat membuktikan bahwa dia memang istimewa. Mana? Diperlakukan istimewa, gagal berbuah. Jadi tidak istimewa, tidak bagus itu. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita juga memperoleh banyak keistimewaan dari Tuhan. Saudaraku, banyak keistimewaan dari Tuhan. Dan itulah yang disebut anugerah. Kita dapat anugerah dari Tuhan. Luar biasa, itu yang istimewa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Bakat, kemampuan, keterampilan, berkat-berkat, dan lain-lain sebagainya. Itu anugerah. Tanpa anugerah Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa. Bukan apa-apa. Berarti kita dapat keistimewaan dari Tuhan. Kita ini orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Kita harus sadar. Nah, karena itu, saudaraku, apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, haleluya, anugerah Tuhan bagi kita harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi anugerah Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Loh, saya dapat berhasil punya perusahaan besar,
Bahkan saya buka cabang di mana-mana. Itu kan hasil saya, Om. Banyak orang salah. Kalau Tuhan tidak memberkati, bagaimana bisa? Itu anugerah. Nah, karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita terima dari Tuhan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa itu. Haleluya. Dimanfaatkan atau disia-siakan. Pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan enak-enakan. Salah satu yang banyak dipersoalkan adalah harta kekayaan yang kita miliki. Banyak orang lupa kalau itu titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, celaka. Kalau kita pakai sembarangan, seenaknya sendiri, tidak boleh. Titipan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Nah ya, sebab itu kalau kita sia-siakan harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita manfaatkan pun harus dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan yang kedua, ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun, tuan yang punya kebun berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ya hidup di tanah ini dengan percuma. Bayangkan ya, ditunggu tetapi tetap tidak berbuah. Ditunggu bukan sehari 2 hari. Ditunggu 3 tahun. Tidak ada buah. Saudaraku. Terus artinya apa? Berarti tidak produktif. Tidak menghasilkan sesuatu. Buat apa? Tidak berguna. Perintah tuannya. Tebang. Potong. Buang. Haleluya. Perhatikan saudaraku. Ini satu pelajaran buat saudara dan saya. Kita harus punya hidup yang berguna bagi Tuhan. Hidup yang tidak berguna bagi Tuhan itu percuma, nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya, nggak ada gunane. Ya, firman Tuhan bilang, kalau garam itu sudah jadi tawar, nggak ada gunanya, buang, diinjak-injak sama orang. Jadi kita harus punya hidup yang berguna bagi Tuhan. Bagaimana hidup yang berguna bagi Tuhan? Yaitu menghasilkan buah. Haleluya. Ya, hidupnya tidak berguna, firman Tuhan bilang, ditebang, dipotong, dibuang. Saudaraku, punya hidup tidak berguna itu tidak enak. Tidak enak. Aduh. Tidak kepake. Ya. Tidak ada orang mau pakai. Kenapa? Tidak berguna. Ayo, hiduplah berguna bagi Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudaraku, apakah hidup kita sudah berguna? Pertanyaannya, periksa diri. Hidup yang berguna adalah hidup yang berbuah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bilang, hasilkanlah buah. Biarlah engkau berbuah banyak. Ini firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku lihat. Ini pelajaran yang pertama. Tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu, tidak berguna. Perintahnya
potong, tebang, buang. Nah, yang kedua, saudaraku, hidup yang tidak berguna juga ditunjukkan oleh pohon ara ini. Perhatikan saudaraku, pohon ara ini ditanam di tanah yang subur. Haleluya, di tanah yang baik. Tapi sayangnya, saudaraku, haleluya, pohon ara ini hanya mengisap zat-zat makanan dari dalam tanah, saudaraku. Namun tidak ada yang dihasilkan. Ini sama saja dengan hanya mau menerima, tapi tidak mau memberi. Pohon ara ini terima, tapi dia tidak mau memberi. Nah, memberi diwujudkan dalam bentuk buah. Sayang, banyak orang seperti ini. Punya hidup yang tidak berguna karena apa? Cuma mau nerima, tapi tidak mau memberi. Ini tidak berguna. Periksa diri. Periksa diri. Ada orang loh kayak begini. Cuma mau terima dok. Kalau memberi, tidak pernah. Aneh dong. Haleluya. Padahal kita kenal firman Tuhan. Terlebih banyak berkat memberi daripada menerima. Tapi kenapa tidak mau memberi? Cuma mau terima. Ini hidup yang tidak berguna. Sebab itu firman Tuhan juga bilang, tebang seperti orang seperti ini. Buang. Kita harus punya hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ayat 8 dan 9 saya bacakan. Jawab orang itu adalah pengasuh kebun anggur yang juga memelihara pohon ara ini. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Artinya dikasih waktu 1 tahun. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Haleluya. Saudaraku, artinya apa? Masih diberi kesempatan. Tuhan itu sangat baik buat kita. Sangat mengasihi kita. Kesempatan dibuang, kesempatan disia-siakan. Masih diberi kesempatan lagi. Masih diberi kesempatan lagi. Tuhan sangat baik. Ya, saudaraku. Nah, ini loh. Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Nah, kalau Tuhan kita sudah kayak begitu, bagaimana sikap kita? Apakah anggap remeh? Apakah tidak mau peduli? Saudaraku, jangan. Karena masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan buang waktu sia-sia. Efesus 5:15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudaraku lihat. Masih diberi kesempatan. Jangan dibuang. Pakai. Mumpung masih ada kesempatan, pakai. Haleluya. Sebab apa? Kesempatan yang Tuhan berikan
bukan tidak ada batasnya. Kesempatan buat pohon ara ini 1 tahun. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk berbuah juga ada batasnya. Mungkin ini kesempatan terakhir seperti diberikan pada pohon ara ini. Setahun Tuhan, kalau tidak berbuah, potong. Mungkin ini kesempatan terakhir buat saudara dan saya. Pakai waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Saya banyak menerima WhatsApp, berita dalam WhatsApp WA. Ya, dari hamba-hamba Tuhan yang berkata, siap sedialah, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Siap-siap. Jangan buang kesempatan. Gunakan setiap waktu dengan baik. Haleluya. Jangan dibuang dengan percuma. Ayo, saudara dan saya, kita mengerti akan hal-hal seperti ini. Dan kita mau pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Dengan sebaik-baiknya. Nah, saudaraku, diberi kesempatan, tapi kita melihat pengurus kebun tidak tinggal diam. Saudaraku, dalam perumpamaan ini bisa dikatakan Tuhan yang punya kebun itu Bapa di sorga. Pengurus kebun Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus selalu minta kepada bapak-bapak, beri kesempatan, jangan langsung dipotong. Pengurus kebun, Tuhan bukan cuma mintakan kesempatan buat kita, tapi Tuhan juga mau melakukan sesuatu, membantu kita. Haleluya. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Dia mau membantu kita. Haleluya. Nah, kalau Tuhan membantu kita, kita pasti mampu. Haleluya. Pasti bisa menghasilkan buah atau mempunyai hidup yang berguna. Dia bantu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana membantunya? Mencangkul tanah di sekeliling. Artinya dibersihkan. Mungkin ada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Dibersihkan. Haleluya. Mungkin ada batu-batu, barang-barang keras di sekitarnya dibuang. Mungkin ada hati yang keras. Atau kita orang yang keras kepala. Tuhan akan lembekkan, lunakkan itu. Haleluya. Dan digali supaya tanahnya gembur. Supaya hati tidak keras. Tapi punya hati yang lunak. Bantuan Tuhan luar biasa. Haleluya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pohon ara ini mendapat perlakuan istimewa. Tanahnya digali, buat batu-batunya dibuang, digemburkan tanahnya. Supaya dia makin bisa mengisap zat-zat yang berguna dari dalam tanah. Yang memungkinkan dia untuk berbuah. Puji Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kita kesempatan. Tapi Tuhan tidak mau tinggal diam. Dia membantu kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, haleluya. Ya. Nah, kemudian bukan itu saja. Saudaraku, Tuhan memperlengkapi kita. Dan memberikan kepada kita, menyediakan buat kita apa yang kita butuhkan.
di dalam hidup ini. Untuk pohon ara ini disediakan apa? Pupuk. Haleluya. Nah, saudaraku, supaya tanahnya jadi lebih baik, dikasih pupuk, ya, supaya mengandung lebih banyak zat yang berguna, supaya tambah subur. Haleluya. Nah, pupuk ini diberikan. Haleluya. Diperlengkapi dan disediakan apa yang dibutuhkan. Pupuk dibutuhkan. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita, Tuhan juga menyediakan buat kita pupuk sorgawi. Apa pupuk sorgawi? Pupuk sorgawi berbicara tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Haleluya. Untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Roh Kudus diberikan. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan bilang, Roh Kudus akan diutus. Dia akan mengajar. Nah, saudaraku lihat. Mengingatkan. Puji Tuhan. Bukan itu saja, saudaraku. Dia juga akan memberitakan tentang kebenaran. Luar biasa bukan? Ini yang kita butuhkan. Sehingga kita makin subur di dalam rohani kita. Makin bertumbuh di dalam rohani kita. Dan kita siap untuk mengeluarkan buah. Siap untuk mengeluarkan buah. Nah, saudaraku, hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita mengeluarkan buah. Perhatikan firman Tuhan, dia berkata apa? Haleluya. Kalau 1 tahun ini Tuhan, dia tidak berbuah. Kalau 1 tahun ini yang sudah diberikan kepada dia sebagai kesempatan yang terakhir, tetap tidak bisa berbuah setelah segala upaya dilakukan. Ya saudaraku, maka pengurus kebun anggur ini apa boleh buat? Memang sudah waktunya untuk ditebang dan dibuang. Jadi kalau kesempatan yang terakhir ini gagal lagi kita manfaatkan. Tidak bisa kita manfaatkan. Sehingga kita tidak bisa mengeluarkan buah. Apa boleh buat? Kita akan ditebang dan dibuang. Berarti dapat hukuman. Dapat hukuman dari Tuhan. Apa yang kita mau? Mau dihukum? Atau mau diberkati? Semua orang pasti bilang mau diberkati. Oke. Kalau mau diberkati, keluarkan buah dari hidup kita. Kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk berbuah. Punya hidup yang berguna. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dibesarkan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita punya hidup yang berguna. Puji nama Tuhan. Sebab itu sekali lagi, saudaraku, firman Tuhan yang ringkas pada pagi hari ini. Biar kita mau renungkan dalam hidup kita. Kita mau periksa hidup kita. Apa aku sudah punya hidup yang berguna? Apa aku sudah punya hidup yang bermanfaat? Apa aku sudah punya hidup yang mengeluarkan buah? Sehingga lewat kehidupanku nama Tuhan dibesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan aku juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat sebuah pujian yang saya minta dibantu nanti oleh leader dan singers. Lagu yang tidak terlalu saya ketahui sebetulnya, tapi cocok untuk saat ini.
Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Sungguh-sungguh jahat. Haleluya. Ya. Detik-detik di dalam hidupmu. Haleluya. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Haleluya. Sama-sama kita pakai gunakanlah waktu. Pelayan perjamuan kudus dimohon tampil ke depan di dalam hidupmu. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidup. Haleluya, benar Tuhan. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Haleluya. Gunakanlah waktumu. Benar Tuhan. Detik-detik di dalam hidupmu. Gunakan waktumu. Waktu yang Tuhan sediakan, kesempatan yang Tuhan sediakan, mungkin yang terakhir buat kita. Pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan. Haleluya. Yesus, jemakan Yesus hidup di dalam hidup. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah tekad kami Tuhan, untuk menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh berbuah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kami tidak cuma jadi pendengar yang baik dari firman Tuhan, tapi kami juga mau jadi pelaku yang baik dari firman Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan memberikan kepada kami, oh Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pakai dengan sebaik-baik. Memberkati hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita angkat pujian ini. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh-sungguh indah. Gunakanlah waktu, detik-detik di dalam hidupku. Haleluya. Waktu ini, waktu yang jahat, Sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup Sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Hidup sebagai Raja. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Hidup sebagai Raja. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bagi berdiri. Haleluya. Sungguh-sungguh indah. Benar Tuhan, kalau Engkau hidup sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami, sungguh indah hidup kami. Kami pasti mengeluarkan buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah menyucikan kami semua, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Dia pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditimpahkan kepada kamu bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Amin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan kita untuk menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa yang menghancurkan segala penghalang dan rintangan. Haleluya. Sehingga kami bisa memakai setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Ya haleluya. Yang ada masalah dan problem, Tuhan sudah beri kemenangan. Terima kasih Bapa. Apapun, haleluya, yang menjadi kelemahan kami, Tuhan sudah angkat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinaria untuk pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan bertambah dalam urapan untuk jadi berkat bagi banyak jiwa. Saudara, kita sudah berada di hari yang terakhir dari bulan November. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah Natal akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 6 petang. Jadi hari ibadah Natal akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 6 petang. Berarti minggu paginya tanggal 21 Desember tidak ada ibadah. Digabungkan dengan ibadah Natal di sore hari. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang merasa ikut terbeban untuk mau sama-sama memikul beban ibadah Natal, nanti setelah ibadah selesai boleh mengambil amplop bersama Natal yang sudah disediakan di belakang untuk kemudian diserahkan kembali atau dimasukkan dalam kantong persembahan. Kita akan mendapat satu kali kesempatan untuk persembahan bagi Tuhan. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Allah memberkatimu, Allah memberkatimu dengan berkat yang besar yang telah disediakan.
berserta. Allah memberkati, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihiku, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Saya mengenal Bapak Pendeta Dr. Daniel menaikkan doa penutup dan doa berkat. Yang bekerja di dalam kita, dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua, dan kami yakin berkat-Mu Tuhan membuat kami mampu menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan dimanapun kami berada, di situ kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan, kami menyerahkan hari-hari ibadah kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Gembala beserta semua pelayan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan pakai semuanya menjadi alat yang makin berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk Natal yang akan datang. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini sehingga semua keperluan dan kebutuhannya tercukupi. Terima kasih Bapa, terpuji nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.